Waktu Yesus masih bayi, dia ada roh Bapa atau tidak? Kakak Noce susah. Cuma 3 jawaban. Sebelum menjadi bayi, apakah sesudah melahirkan Bunda Maria, atau pada waktu umur 30 tahun dia melakukan mukjizat? Sebenarnya simpen loh. Cuma Kakak Noce ribetkan gitu loh. Enggak, begini Mbak. Konteks Tuhan ini kan gelar. Allahu gelar Akbar. Saya tidak tanya konteks Tuhan. Saya tidak perlu tahu. Yang saya ingin tahu, roh Bapa itu ada pada diri Yesus sejak kapan? Artinya sih? Apa dikatakan di situ? Kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, kan di dalam Yohanes tuh. Sebentar ya Kakak Noce, ini jaringan tidak baik ya. Oke. Nah ini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Paham gak maksudnya ini seperti apa? paham. Apa itu? Jadi ayat itu sebenarnya sangat jelas menjelaskan bahwa keilahian Yesus. Apalagi tadi ayat yang terakhir itu, minta saja dalam namaku. Begitu Mbak, sebenarnya. Salah. Begini, sebenarnya simple loh Bang. Kakak Noce sebenarnya simple. Karena apa? Yang melakukan pekerjaan Bapa hanya Anak yang bisa lakukan. Itu maksudnya apa? Maksudnya tanda kenabian Rasul itu Allah berikan itu mukjizat, Kak Noce. Nabi Musa untuk menyatakan dia seorang Rasul, Nabi, utusan Tuhan, dia mampu, dia melakukan mukjizat itu atas izin Tuhannya. Ular, tongkat menjadi ular, dia membelah lautan. Sama seperti Yesus, ketika Yesus membangkitkan orang mati di Nain. Nih, saya bacakan. Lukas 7 nomor 16. Ini perikopnya, dia membangkitkan orang mati. Itu dari nomor 11. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ketika dia membangkitkan anak muda, apa omongan orang-orang Yehuda pada waktu itu? Nih, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Yesus melakukan mukjizat, terus apa kata-kata orang Yahudi? Nabi besar, dia nggak dikatakan Tuhan. Yang herannya, Kristen ketika Yesus membangkitkan orang mati, Yesus berjalan di atas air, Yesus merubah air menjadi anggur, terus dikatakan Tuhan. Musa lebih hebat loh, Kak Noce. Dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dengan izin Allah, membelah lautan, selamat. Terus apakah orang bangsa Israel itu mengatakan Musa itu adalah Tuhan? Tidak. Bahkan orang-orang Israel itu mengatakan mereka itu adalah anak-anak Allah. Bukan berarti anak-anak Allah berarti seperti Yesus. Tidak. Anak Allah itu bagi bangsa Israel itu menunjukkan kedekatan mereka kepada Tuhan mereka. Jadi kalau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya satu apa dulu? Saya dengan Akang Santang adalah satu. Satu akidah, satu keimanan, satu hakikat kami sebagai manusia. Itu berbeda Mbak Nora, beda. Sekarang misalnya, secara logika lah. Begini Mbak, sebentar sekarang Mbak secara logika Kakak Noci coba jawab. Aku dan Bapa adalah satu. Di dalam diri Yesus ada Bapa, betul? Betul, dalam Yohanes jelas. Ketika Yesus ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus dan Bapa berdoa kepada siapa?
situ kan memang ketika di Taman Getsemani itu Yesus dalam kondisi sebagai seorang anak manusia, karena yang perlu kita tahu Kakak bahwa Noce, di dalam diri konsisten. Yesus Kristus itu ada dua Kakak natur. Noce konsisten. Aku dan Bapa adalah satu. Apakah bisa mereka dipisahkan? Pasti tidak. Karena di dalam kedagingan Yesus ada rohnya Bapa, betul kan? Enggak, ini konteks kedagingan dan yang ilahi, Mbak. Betul. Apakah kedagingan dan ilahi Tuhan itu bisa berpisah? Bisa, Oh. bisa. Jadi pada waktu kapan roh keilahian Tuhan itu meninggalkan kedagingan Yesus? Pada waktu kapan? Pada saat misalnya Yesus, misalnya ketika dia di Taman Getsemani, kemudian dia disalib. Berarti sebenarnya begini Bang, yang mengatur Tuhan ini Kristen. Kristen yang mengatur Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang begini, Yesus Tuhan. Kenapa bisa Tuhan? Karena ada roh ilahi, roh Bapa di dalam diri Yesus. Makanya disebut Tuhan, sahabat. Jadi pada waktu Yesus dilahirkan ibunya, dia Tuhan. Nah, pada waktu Yesus masih 0 bulan, dia menyusui dari ibunya. Apakah ikut juga Bapa di dalam menyusui? Tidak. Itu kemanusiaannya. Sebentar Kakak Noce. Izin Kakak Noce. Oke, tidak, jadi Bapak tidak ikut di situ, tidak. Kemana Bapak? Keluar. Nah, setelah menyusui, dia masuk lagi roh Bapak. Masuk, karena dia Tuhan. Tak bisa dipisahkan. Ketika Yesus membuat suatu mukjizat, roh Bapak ada di dalam. Ada. Makanya dia Tuhan. Oke. Nah, ketika Yesus ditampar, diludahin, di mana roh Tuhannya? Pergi meninggalkan dia. Nah, makanya saya bilang, Tuhan yang mengatur makhluknya, karena Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi otomatis Tuhan yang mengatur, memberikan perintah, ajaran, larangan kepada manusia. Manusia, kau saya perintahkan, tidak boleh seperti ini, tidak boleh sini, kau harus melakukan ibadah kepadaku seperti ini. Larangannya, jangan kau memakan babi, kuharamkan bagimu. Binatang yang bertaring, kuharamkan bagimu. Berzina, kuharamkan bagimu. Begini bla bla, semua aturan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi Kakak Noce, maaf, yang membedakan agama kita adalah apa? Islam Tuhan yang mengatur makhluknya, ini kalau di Kristen yang mengatur Tuhannya. Betul? Enggak, bukan seperti itu Bukan sebenarnya. seperti itu. Jadi dari mana dasar konteksnya? Begini. Ketika Yesus disalibkan, roh Bapa tidak ada lagi di dalam diri Yesus. Dari mana konteks seperti itu? Di mana tertulis? Iya, jadi ketika misalnya Yesus disalib, kemudian dia berdoa kepada Bapa, disitulah kemanusiaannya dia. Karena saya tanya, roh Bapa itu masih ada pada diri Yesus enggak? Enggak. Bagaimana? Roh Bapa, saya bertanya tuh roh Bapanya. Ketika Yesus berdoa, roh Bapa masih ada nggak di dalam diri Yesus? Iya, jadi ketika dia berdoa kepada Sang Bapa, itu dia dalam kondisi seutuhnya manusia. Roh Tuhannya di mana? Roh Tuhan Sang Bapa di singgasananya. Begitu. Sekarang begini, Jadi saya on tanya off, begini on deh, off, Kak. Nora, Oke. on off. Roh yang ada pada diri Yesus ini roh apa? Roh yang ada pada diri Yesus, kan Yesus masih hidup. Berarti roh yang ada, Roh Kak, sebagai- maksud saya begini Kak Noce, biar enak. Roh yang ada pada diri Yesus ini roh siapa? Maksudnya bukan berbicara tentang manunggal ya, bukan berbicara Bukan, saya bertanya begini. Saya, kalau di dalam Islam, roh yang ada pada diri saya adalah roh yang diciptakan oleh Allah saya. Sehingga saya masih hidup. Kalau saya sudah mati berarti roh saya dicabut, kan gitu. Nah, roh yang ada pada diri Yesus ketika Yesus masih hidup, roh siapa? Iya, kalau dalam konteks manusia ya dia roh manusia. Bukan roh loh, jangan disangkal Matius 1 nomor 18. Matius Enggak 1 nomor Kudus. Jadi begini. Jadi semua kita sebenarnya kita itu
itu berbeda konteks mengenai roh yang ada di dalam Iya, diri saya Yesus. bertanya sama Kakak Noce, roh yang ada pada diri Yesus ini roh siapa? Roh manusia, Kakak Noce coba baca Lukas karena 4. kemanusiaan Saya baca ya. tapi Saya baca ya. Saya baca nih Lukas Iya. 4. Lukas 4 nomor 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi roh yang ada pada diri Yesus adalah Roh Kudus, betul? kan dipenuhi Roh Kudus. Tapi Gimana roh Kak manusia kan juga ada di dalam diri Yesus Kristus, Mbak Nora. Jadi roh manusia Jadi, ini dari mana? ketika dia bisa makan, Roh dia manusia bisa ini berasal dari mana? Kayak saya ini semua kan roh saya manusia. berasal dari Allah. Allah begini, menciptakan roh semua dan manusia. menumbuhkannya. Begini Mbak, Ah. sejak dari semula roh manusia itu bersumber dari Tuhan. Ciptaan Tuhan. Iya, sejak dari semula Adam dan Hawa itu roh itu diberikan oleh Tuhan. Nah, Dan itu setiap baru yang betul. datang dari Tuhan Berarti itu roh, sifatnya roh yang kudus. ada pada manusia itu ciptaan Tuhan. Iya, memang ya itu kan ada keluar dari yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus ini Roh Kudus ini kan yang ilahi. nah, Roh Kudus terus Yesus kan berbeda. terus Roh Kudus yang ada Berbeda pada roh diri Yesus manusia. roh dari mana? Roh Nah, Kudus udah ya ditelepon roh Pak dari Pendeta ini. Allah kan. Pak Pendeta Roh telepon dari nih. Allah. Kan berbeda roh Ini Pak manusia Pendeta, dan roh Pak kudus Pendeta telepon Kakak Noce kau turun saja itu Itu perempuan itu Oh, tidak enggak. baik untuk mulut. Tidak bisa. Oh tidak Kak. Oke, sekarang gini, Yesus punya roh yang diciptakan oleh Bapaknya. Betul ya? Iya, artinya roh yang manusia normal ya begitu. Oke. Terus Roh Kudus ini yang ada pada dalam diri Yesus, roh mana? Roh yang bersumber dari Sang Bapa. Nah, jadi di Roh dalam yang diri berbeda. Yesus ada berapa roh? Roh yang ilahi. Iya, di Roh dalam yang diri ilahi Yesus di ada dalam berapa diri roh? Yesus. Kakak Noce. Ketika kan di dalam diri Yesus Kristus kan ada dua natur, berarti ada roh Allah dan roh manusia. Jadi ada dua roh. Kira-kira ketika Yesus wafat, mati di kayu salib, roh mana yang diambil? Sebenarnya Yesus sendiri mengatakan bahwa ketika apa yang dia berikan bisa dia mengambilnya kembali begitu. Bukan, saya bertanya. Ketika Yesus wafat, mati di kayu salib, roh mana Dalam yang keluar dari kemanusiaan. diri Yesus? Kemanusiaannya dia, roh manusia. Jadi roh Bapa masih ada di dalam diri Yesus. Roh Bapa tidak, karena yang membangkitkan Yesus adalah roh Bapa itu sendiri. Kakak Noce coba konsisten. Roh yang ada pada diri Yesus ada Aku dua. dari tadi nggak ngerti-ngerti Bang Noce. Iya makanya ini roh yang ada pada diri Yesus ada dua kata Kakak Noce. Satu roh Iya. manusia, yang satu roh kudus. Yang dimana roh Iya. manusia ciptaan Tuhan diberikan kepada Yesus sehingga Yesus hidup. Nah yang satu adalah roh kudus, yang dimana roh kudus itu adalah bagian dari Bapa, betul kan? Ilahi ya. Betul. Nah, ketika Yesus wafat di kayu salib, roh mana yang keluar dari diri Yesus? Jadi begini, Kak Noce, kalau manusia sudah tidak ada roh, manusia ini udah jadi jasad, mati. Iya. Nah, berarti Betul. apakah roh dua-duanya ini tidak ada dalam diri Yesus sehingga Yesus menjadi mati? Karena ketika dia mati sebagai seorang manusia ya roh kemanusiaannya itu yang Terus diambil. roh Bapaknya kemana? Ya Bapak ya itu dari awal bahwa ketika Yesus mati itu dia dalam kemanusiaannya. Iya, roh Bapa kemana? Roh Bapa ada di singgasananya kan jelas. Kan Jadi tidak sama-sama mungkin keluar dari diri Yesus. Iya, karena dia sudah mengosongkan diri dan Sepakat mereka mengambil ya. rupa seorang manusia. Roh Bapa dengan roh ciptaan gini, roh Bapa dengan roh ciptaan Bapa sama-sama sepakat kalau Yesus mati kita keluar sama-sama yuk. Ayo. Kan kayak gitu Kak Noce. Enggak, pertanyaan aku gini Nora, manusia mana yang bisa mencabut nyawa roh Bapa itu yang ada di dalam tubuh si Yesus itu? Tidak, itu dari bilang madam. Roh manusia
roh manusia. Roh Bapa itu cuma nangkring doang. Iya, kan ada roh manusia yang membuat Yesus hidup. Tapi kan ada Roh Kudus yang katanya tadi roh Bapa yang ada di tubuh Yesus juga. Jadi ada dua roh. Memang kan itu yang dibilang. Cuman masalahnya, berarti waktu Yesus wafat, mati di kayu salib, dua-duanya sama-sama pergi meninggalkan. Enggak, pertanyaan aku gini Nora. Ini kita tanya sama si Bapak Noce ya. Bapak Noce begini. Manusia itu kan kalau meninggal dicabut nyawanya oleh, jadi hak yang bisa mencabut nyawa manusia itu hanya Tuhan. Benar nggak? Kita nih hidup, betul. lahir, mati, kan itu semua hak daripada Allah. Dia hanya Tuhan yang bisa berbuat seperti itu. Nah, pertanyaan aku, Iya, yang punya hak. ya, pertanyaan aku, siapa yang bisa mencabut roh si Bapa tadi yang ada di dalam tubuhnya Yesus, sementara hak prerogatif untuk berbuat itu hanya Tuhan? Kok bisa si tentara Romawi ini mencabut roh Bapa itu ada di dalam tubuh Yesus? Enggak. Kok enggak gimana? Romawi tidak punya kewenangan, siapapun tidak punya kewenangan untuk mencabut nyawa Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, aku memberikan nyawaku dan aku bisa mengambilnya kembali. Itu kata Yesus. Dari konteks ini kita sudah bisa memahami. Tapi realitanya Pak, maaf ya, dia me atong. Iya, betul. Betul. Karena dia mati dalam kemanusiaannya dengan untuk karya penyelamatan, penebusan, dia harus mati menjadi tebusan. Oke, Pak. jadi sejak kapan roh Bapa tuh ada di dalam diri Yesus? Iya. Jadi kan kita bisa lihat ketika Nah, sejak kapan Kakak Noce? Sejak kapan? Diri roh Bapa, kan roh Yesus ini kita udah tahu. Waktu di dalam kandungan kan berumur 4 bulan sudah ditiupkan roh itu. Sehingga janin itu kan hidup menjadi bayi, ya kan? Nah, kalau roh Bapa ini sejak kapan ada di dalam diri Yesus? sebenarnya karena sudah menjadi daging, ya sejak dari semula sebenarnya. Berarti pada waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, roh Bapa Karena sudah ada di begini, dalam Mbak, diri Yesus. begini, Mbak. Konteks mengenai keilahian Yesus itu Bukan, jelas saya bahwa tidak Yesus tanya sendiri- keilahian, begini, begini Kakak Noce. enggak, supaya lebih jelas, Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia telah ada. Itu Bukan berbicara masalah sebelum Abrahamnya. Saya bertanya roh, karena di dalam diri Yesus ada 2 roh. Satu roh ciptaan Bapa, satu roh Bapa itu sendiri. Dua Kan itu natur, tadi. natur ilahi. Nah, sekarang yang saya tanya, sejak kapan roh Bapa itu ada di dalam diri Yesus? Semenjak Yesus dilahirkan Iya, atau sebelum Yesus dilahirkan? Iya, kita bisa melihat bagaimana roh Yesus, roh Allah itu ada dalam diri Yesus Kristus ketika karya atau misalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengampuni dosa orang pada saat itu. Enggak, saya bertanya sejak kapan? Enggak, Pada begini. waktu bayinya dulu, Iya. Kak Noce, jangan lari yang dia pengampunan. Enggak. Enggak, begini, Waktu Mbak. bayinya, Enggak, sebelum iya, dilahirkan saya atau sesudah tahu, dilahirkan, saya tahu. begitu loh. Saya tahu. Kita bisa mengidentifikasi bahwa di mana roh Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Kalau dalam Bible itu jelas bahwa ketika Yesus meredakan badai topan. Itu kan sudah besar ketika loh, Yesus Kakak Noce. Saya tanya Bagaimana? waktu dia masih bayi. Nah, waktu masih bayi jelas. sesudah dilahirkan atau sebelum Dalam natur- dilahirkan? Kan dalam natur sebagai manusia, sehingga pada saat dia melakukan mujizat yang pertama kali merubah air Sekarang saya menjadi tanya sama anggur, Kakak Noce, dia melakukan Pertanyaannya mujizat waktu beda, masih bayi Pak. atau tidak? artinya belum tiba. Saya Artinya bertanya, begini loh Kakak Noce nggak paham ya. Roh Bapa itu ada pada diri Yesus waktu dia bayi, waktu dia mulai dilahirkan atau sebelum dilahirkan. Kalau mukjizat itu kan dia sudah dewasa. Yang saya tanya pada Enggak. waktu dia masih bayi, Enggak, di itu situlah, sudah Mbak. ada roh Bapa atau sebelum bayi? Sebelum dilahirkan. kita bisa mengidentifikasi bahwa Sang Ilahi itu ada di dalam diri Yesus Kristus itu ketika dia melakukan pelayanan misalnya. Nah, berarti waktu bayi dia bukan Tuhan, benar? Karena Alkitab tidak memberikan informasi secara Bukan Kakak Noce. Waktu dia Enggak. bayi, dia belum Tuhan berarti.
Enggak, Iya kan? kalau sejak dia lahir saja malaikat Tuhan mengakui bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang Makanya mengkonfirmasi. saya tanya sekali lagi. Tuhan. Saya tanya sekali lagi. Coba perhatikan Kakak Noce. Pertanyaan saya sebenarnya mudahnya. Saya tidak bertanya dia melakukan mukjizat. Itu udah umur 30 tahun dia. Yang saya tanya, roh Bapa itu ada pada Yesus itu setelah dia dilahirkan ibunya atau sebelum dilahirkan gitu loh. Enggak. Kalau mengenai roh Allah itu ada di dalam Yesus Kristus sejak kapan? Kalau dalam Bible kita bisa melihat bisa melihat bahwa ketika dia melakukan hal-hal ajaib itu yang bisa kita ketahui bahwa Nah, di berarti dalam, dia umur 30 tahun baru ada roh Bapa di dalam diri Yesus. Betul kan? iya, enggak, artinya begitu sebenarnya. Yang kita Pusing lihat. sendiri kan? Pusing Kakak Enggak. Noce. Karena Enggak Kakak Noce pusing. ini menafsirkan Bibelnya itu suka-suka hati. Bukan. Katanya begini. Sebentar bukan dulu soal Kakak Noce, biar Kakak penafsiran. Noce paham. Saya rasa Kakak Noce ini apa? Pinter ya. Saya rasa pinter. Coba telaah perkataan saya baik-baik. Kakak Noce mengatakan di dalam diri Yesus ada dua roh. Satu, roh ciptaan Bapa. Yang kedua, roh Bapa. Nah, roh Bapa yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh ilahi. Betul kan? Betul. Nah, saya bertanya, sejak kapan roh Bapa itu ada di dalam diri Yesus? Apakah pada waktu Yesus dilahirkan masih bayi dia udah ada roh Bapa, atau sebelum Yesus dilahirkan sudah ada roh Bapa di dalam janinnya Bunda Maria, atau pada waktu umur 30 tahun baru roh Bapa ada? Tapi Kakak Noce menjelaskan dia melakukan mukjizat begini, berarti roh Bapa ada pada diri Yesus pada waktu Yesus berumur 30 tahun. Karena umur 30 tahun Yesus membuat mukjizat. Kan begitu? Nah, sementara Iya, begini. Kakak Noce mengeluarkan dalil Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini yang benar yang mana? Enggak. Apakah roh Begini, Bapa kok. ada pada diri Yesus waktu dia masih bayi? Atau sebelum bayi? Begini dulu Mbak Nora. Atau pada Mbak waktu Nora, umur 30 supaya tahun? jangan Simple. keliru. Enggak, begini. Kakak Noce jangan Begini. menjelaskan, lebih bagus menjawab. Sebelum bayi, pada waktu menjadi bayi, atau pada waktu umur 30 tahun. Itu aja dulu jawab. Jangan dijelaskan Kakak Noce. Saya juga mantan Kristen. Sebentar, Kalau Kakak Mbak Noce Nora, menjelaskan, Kakak Noce sebentar. salah. Karena saya juga dari Karena situ dulu. ada dalil Alkitab juga mengatakan bahwa ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang anak manusia. Itu Jadi di saat Filipi, kelahiran- itu penulisan Paulus. Jangan kita ambil surat Paulus. Paulus belum Enggak, pernah ini jumpa dengan Yesus. Kita berbicara dalil, kita tidak punya kewenangan untuk Loh, apa, sekarang saya mengatakan tanya, bahwa itu keliru. waktu Yesus Iya, masih jadi bayi, jawaban dia saya, ada roh Mbak. Bapa atau tidak? Kakak Noce susah. Cuma 3 jawaban. Sebelum menjadi bayi, apakah sesudah melahirkan Bunda Maria, atau pada waktu umur 30 tahun dia melakukan mukjizat? Sebenarnya simpen loh. Cuman Kakak Enggak. Noce ribetkan gitu loh. Enggak, begini Mbak, konteks Tuhan ini kan gelar. Allahu gelar Akbar. yang Saya disebutkan. tidak tanya konteks Tuhan. Saya tidak perlu Iya. tahu. Yang saya ingin tahu, roh Bapa itu ada pada diri Yesus sejak kapan? Artinya nggak sih? Alkitab itu atau Bible itu tidak memberitahukan secara Oke, jelas sejak bahwa- kapan Yesus jadi Tuhan? Itu aja deh. Susah kayaknya Kak Noce. Sejak kapan Yesus Iya, jadi Tuhan? Sejak dia lahir, di mana malaikat Tuhan itu sendiri yang memberikan informasi kepada Oke, sejak dia para lahir. gembala. Berarti pada waktu Yesus menyusui, Tuhan menyusui. Iya kan gelarnya dia kan Tuhan. Apa Oke, salahnya? berarti Tuhan menyusui ya. Itu satu. Iya, karena Oke, karena enggak, malaikat sudah selesai sendiri- Kak Noce. Jangan, saya tidak perlu karena. Kan Tidak begitu. perlu penjelasan karena. Kalau bicara Yang soal penting menyusui, gini, itu sisi sebentar. kemanusiaan. Tuhan menyusui Iya. satu. Ketika Yesus mati di kayu salib, apakah dia masih bergelar menjadi Tuhan? Yang mati kan manusia, Saya tidak tanya manusia, gelarnya Tuhan apa tidak? tetap bergelar Tuhan. Berarti Kalau Tuhan bicara mati gelar, ya. Nah, itu 2 poin. 2 poin ya. Makanya, Mbak. Nah, Mbak oke harus oke, sudah pahami sudah gelarnya. 2 poin. Nah, Begini, ketika Yesus contoh. bangkit, Contoh. Yesus Iya. bangkit, ketika Yesus bangkit dari kematiannya, dia masih gelar Tuhan. Iya. Berarti Masih Tuhan bergelar bangkit dari Tuhan. kematian ya. 3 poin. Nah, oke. Ketika Yesus menjumpai murid-muridnya setelah dia bangkit, dia makan ikan goreng. Betul itu dia Tuhan atau bukan? Waktu dia meminta ikan goreng kepada muridnya.
Betul, Mas. Tuhan Berarti Tuhan kan makan bisa ikan goreng sudah 4 ya? Bisa. Nah. Begini, Mbak. Sebentar dulu. Enggak, Kakak Noce, Kakak Wah, Noce, udah bahaya cukup Kakak Noce. banget ini Bapak, ini bahaya ini Kakak Noce, Pak. Kakak Noce, 4 poin sudah saya dapat. Sebentar. 1, Tuhan menyusui. 2, Tuhan mati. Iya, kan 3, gelar. Tuhan Dia- bangkit dari dia kan kematian. bergelar. 4, Tuhan makan ikan goreng. Jadi di sini yang mau saya katakan begini. Inilah bedanya agama Islam dengan agama Kristen. Kenapa? Karena Islam itu tidak pernah manusia mengatur Tuhan. Ya. Tuhan yang mengatur Nggak manusia, masalah, sementara Mbak, nggak kalau di Kristen masalah. Izin Nora, aku mau tanya sama Bapak Noce ini. Bapak Noce, Bapak kan tadi bilang, Oke. Bapak selalu berpikir begini. Kalau dia sekarang gini ya Pak, manusia yang memiliki atau yang berilmu hitam, ada kan manusia yang mempunyai ilmu hitam? Ada nggak? Pasti banyak di Maluku toh. Ada. Orang yang mempelajari ilmu hitam aja, dia mau ditembak aja nggak bisa dia. Nggak bisa mati dia Pak. Kenapa? Karena ada ilmu hitam. Bagaimana ada manusia yang mempunyai roh Tuhan bisa dibunuh secara brutal oleh tentara Romawi? Jadi makanya si Nora bertanya, sejak kapan roh Bapak ada di dalam tubuh Yesus? Karena kalau sejak lahir berarti dia masuk juga dalam perut Bunda Maryam. Nah, kalau dia netek berarti si Tuhan yang ada di dalam tubuhnya si Yesus juga ikut netek. Jadi begini, Mbak. Sebentar Bapak Noce yang Sebentar. terhormat, kita belum bisa sampai Iya. bicara. Jadi maksudnya Bapak Noce, Iya. Maksudnya, kalau Bapak Noce Mbaknya bilang, generasi, dalam kekristenan bukan seperti itu, Mbak. Kalau bicara Tuhan itu gelar, misalnya Nabi. Kakak Noce. Kakak Dia Noce, masuk dalam kemanusiaannya air sudah dia. dekat, Tapi kan Kakak Noce, gelar air Tuhan sudah kan dekat. Doh. Ini saja Pak Ustadz di belakang saja Pak Ustadz nggak ngomong kalau air sudah. Enggak, karena memang sebenarnya gini, Pak Ustadz ini kan kita sudah berteman, Bang Noce, kita hanya diskusi Bang Noce, kita bukan untuk Iya, soalnya bertengkar saya berteman toh. dengan Pak Ustadz ini, Pak Ustadz kita- juga heran nih. Kita juga berteman sama Bang Noce, kita hanya dalam ruangan diskusi Bang Noce, Oke, bukan siap, bertengkar. siap. Saya paham. Kalau diskusi itu si Nora juga bekas Kristen sama kayak Bang Noce, makanya dia paham bener. Si Nora, Nah, Mbak adik Nora bukan ini, dia itu begitu. dulu Kakak Noce, si Nora ini, adikku Nora ini, dia dulu Kristen Kakak Noce. Jadi dia Ya, paham begini, betul Mbak. apa yang Kakak Noce, sebentar dulu. Apa yang Kakak Noce pahami, dia paham betul. Makanya dia bantah karena dia paham bener Bible Abang. Jadi Ya, dia bukan ingin persoalan mengklarifikasi itu yang Mbak ketegasan sesuai Begini, Mbak, konteks. kalau kita bicara soal orang berpindah kemudian mereka Bentar. Bunda Nora. Keluar dulu. Pak Noce, Iya, Pak Noce, kalian ini bukan Bunda Nora. pelanggaran ini, Mbak Sorry. Nora. Pak Noce, turun dulu, Pak Noce. Iya. Nah, turun dulu ya, Pak Noce, turun dulu. Iya, ada sama saya tadi. Enggak, bukan Bunda Nora, saya salah baca. Jangan gitu dong, Kakak Noce baik. Pak Noce-nya. Di tab layar di gaspol, teman-teman. Hampir Iya, nggak boleh tombak. Kakak Noce itu Iya, itu sopan. Dia terjadi. tidak menghujat. Naik Nggak lagi, boleh Pak Noce. ditombak. Ditombak mungkin nggak sesuai dengan keinginan mereka. Sopan sih dia, jadi Bukan, kita juga bukan. nggak enak mau agak keras ya kan. Bapak Noce, mungkin mereka dia pendeta dia. Ini saya nge-like atau akang ya? Untung nggak rungkad ini, udah mau rungkad tadi. Oh, akang nge-like. Nggak tahu ini, tapi bagus kok sinyalnya ini. Nggak, coba tapping yang nge-like ini saya atau Cek akang? satu, Akang macet sama saya. Saya mungkin ya. aman, Nge-like, oh iya, akang nge-like. aman kok. Juga tadi Bunda Nora, turun dulu, naik lagi. Wah, oh, akang nge-like. Enggak, Akang Enggak tadi loh, ini. akun bagus ini, aman loh. Sekarang udah oke. Tadi Akang agak nge-lag. Ya karena itu ada yang nombak gitu. Oh.
hampir enggak. Ini sekarang udah aman, udah oke nih. Biasalah mereka tuh pasti akan kepanasan kalau ada orang-orang yang benar mungkin nggak sesuai ini Panoce, nggak sesuai dengan keinginan mereka. Ini yang minta naik kok banyak banget ini, ya ampun, hampir semua minta naik ini. Dihilangin aja dulu. Sama aku nge-lag, benar. Panoce naik lagi, Panoce sini, Panoce. Sama aku Saya nge-lag. kalau sama Panoce itu berdua sampai pagi. Akang ngelek, Akang ngelek. Akang yang nge-lag kan? Iya. Akang itu nge-lag patah-patah. Tuh. Akang pakai wifi. Pakai ini wifi. Putus-putus Kang. Putus-putus. Nah, benar ya? Waduh. Coba saya tutup dulu kameranya. Saya juga tutup lah dulu. Kalau gitu. Cek 1 2 3 cek. Gimana ini sekarang? Akang Udah oke sama sih. aku aja nge-lag. Tuh.